Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5. Untuk anggotanya, saya sendiri ada Gita Putri Wibowo dengan NIM 1105223043. Dan di sini saya bersama dengan 3 rekan teman saya. Yang pertama ada Alfonso Liguoristan Dias dengan NIM 1105220040. Selanjutnya ada Andina Rahmayudini dengan NIM 1105223013, dan yang terakhir di sini ada Hinis Lutfia Mardiatus Sarifah dengan NIM 1105223095. Di sini pada mata kuliah Teknologi Pencitraan Biomedis, kami akan mereview perkembangan pada penelitian CT scan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi CT scan. Yang pertama, di sini ada CT scan generasi pertama yang biasa disebut dengan parallel beam geometry pada tahun 1971 sampai 1972. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, CT scan ini menggunakan prinsip translate rotate dan sinar X ini berbentuk pensil serta memiliki detektor tunggal. Dan untuk posisi ini hanya berlaku untuk di kepala, dan waktu yang dibutuhkan untuk akuisisi kurang lebih 5 menit per slice. Dan untuk resolusinya di sini ada 1,5 mm serta matriks 80 kali 80 S of OV sepanjang 25 cm. Untuk selanjutnya di sini ada CT generasi kedua di mana Van Beam atau multiple detector masih memiliki rotate tetapi menggunakan 30 detektor dan sinar X berbentuk kipas sempit. Untuk selanjutnya di sini ada waktu akuisisi slice berkurang hingga 18 detik. Buat yang terakhir, di sini ada mulai memungkinkan untuk scanning tubuh secara keseluruhan. Untuk CT scan generasi ketiga, di mana ada Van Beam Rotating Detectors, yang di mana sistem umum saat ini, rotate ini, dengan 700 sampai 900 detektor bergerak bersama tabung sinar X. Dan pada CT scan ini menyediakan cakupan penuh tubuh SFOV sepanjang 50 cm serta lebih cepat dan efisien tanpa translasi. Untuk selanjutnya di sini ada CT scan generasi keempat di mana Van Beam Fixed Detector yang di mana detektor statis ini mengelilingi pasien 600 sampai 4.800 unit. Hanya tabung X-ray ini yang berputar seperti pada contoh yang pada bagian kiri. Dan untuk yang terakhir, di sini mirip dengan generasi sebelumnya yang terdapat kecepatan, namun dengan tantangan radiasi yang menyebar tanpa ada fokus spektanya. Untuk selanjutnya, di sini ada gambar multidetektor CT atau MDCT yang merupakan pada CT scan generasi ketujuh. Sebelumnya, lanjutan dari CT generasi kelima ini ada scanning electron beam yang dimana tanpa pergerakan fisik tabung menggunakan penyapuan elektron berenergi tinggi ke anoda melingkar. Dan yang terakhir, pada CT scan generasi kelima ini cocok untuk pencitraan jantung karena kecepatannya sangat tinggi. Untuk CT scan selanjutnya, di sini ada CT scan generasi ke-6 di mana spiral atau helical scanning yang di mana tabung sinar X berputar terus-menerus saat meja bergerak. Dan yang terakhir, pada poin CT scan generasi ke-6 ini meningkatkan efisiensi dan memungkinkan untuk rekonstruksi 3 dimensi. Buat yang terakhir, di sini ada CT scan generasi ke-7 atau multidetektor CT MDCT atau multislice. CT scan ini diperkenalkan pada tahun 1998 dan memungkinkan untuk pemindaian multislice secara simultan, yang dimana alat ini sangat efisien untuk pencitraan jantung dan dinamis. Dan untuk tantangannya sendiri, resolusi temporal ini masih terbatas untuk nge-freeze gerakan jantung. Berikut adalah gambar yang sudah dipaparkan sebelumnya, berada di pojok kiri atas. Teknologi CT scan saat ini telah mencapai tingkat kecanggihan yang sangat tinggi. Berikut adalah ringkasan kondisi termodern CT scan saat ini berdasarkan teknologi yang sedang digunakan di rumah sakit besar dan pusat riset dunia. Yang pertama ada CT scan dengan kecerdasan buatan atau AI. Rumah sakit modern di Indonesia seperti Rumah Sakit Pondok Indah telah menggunakan CT scan 512 slice dengan integrasi AI.
AI. Fitur utamanya mampu mengenali struktur tubuh pasien secara otomatis, selanjutnya mengurangi kesalahan manusia saat interpretasi gambar, dan AI mampu mendeteksi pak jantung, emboli paru, atau tumor kecil bahkan sebelum gejala klinis muncul. Waktu pemindaian juga sangat cepat, itu kurang dari 5 detik. Selanjutnya ada photon counting atau CT-PCCT, merupakan revolusi radiologi. Ini adalah teknologi CT scan terbaru dan tercanggih saat ini, sudah digunakan di beberapa rumah sakit di Eropa, Australia, dan Amerika Serikat. Bahkan Indonesia pun sudah mempunyai teknologi tersebut, di mana kelebihannya mendeteksi tiap foton sinar X satu persatu, gambar pun lebih jernih dan tajam daripada CT biasa, lalu bisa membedakan jaringan yang mirip seperti jaringan tumor atau versus jaringan yang sehat. Dan dosis radiasinya itu lebih rendah, di mana 30 sampai 45%. Dan resolusi spasial itu 4 kali lebih tinggi. Selanjutnya ada CT scan portable dan mobile, di mana perusahaan seperti Micro-X di Australia itu mengembangkan CT scan portable ultra ringan, di mana beratnya kurang dari 70 kilogram, yang bisa digunakan di ambulan untuk deteksi stroke, lalu di daerah terpencil atau fasilitas dengan infrastruktur terbatas, ICU dan ruang operasi, dan waktu diagnosis cukup cepat, di mana hanya 8 detik dan hemat daya. Selanjutnya ada CT scan dengan 4D secara real-time imaging. CT ini mampu menangkap gerakan organ secara real-time, jadi 4D CT yang sangat bermanfaat untuk perencanaan radioterapi kanker organ atau bergerak seperti paru dan liver, serta penilaian fungsi jantung dalam waktu nyata. Nah, Oke, di sini saya Alfonso Stanlin akan menjelaskan mengenai aplikasi klinis dan masa depan dari CT scan. Yang pertama, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai dari aplikasi klinis CT scan itu sendiri. Seperti pada gambar di bawah ada 4 gambar, dimulai dari sebelah kiri. Di sini aplikasi klinis CT scan pada bidang neurologi yang digunakan untuk mendeteksi tumor otak. CT scan di sini dapat menunjukkan massa edema pada struktur otak itu sendiri. Selain itu, pada bidang neurologi sendiri, CT scan dapat berfungsi untuk mendeteksi trauma pada kepala dengan menilai perdarahan intrakranial, fraktur, dan edema otak. Pada gambar yang kedua, di sini adalah aplikasi klinis CT scan pada bidang pulmonologi, atau di sini CT scan ini digunakan untuk mendeteksi emboli pada paru dengan menggunakan CT pulmonary angiography untuk mendeteksi trombus pada paru itu sendiri. Selain itu, di sini pada bidang pulmonologi, CT scan dapat mendeteksi lesi paru dengan melihat tumor atau infeksi paru seperti TBC atau COVID-19. Lalu yang gambar yang ketiga, di sini ada aplikasi CT scan pada bidang urologi untuk mendeteksi batu ginjal. CT tanpa kontras menjadi standar mendeteksi batu ginjal pada saluran kemih. Dan gambar yang keempat merupakan aplikasi klinis CT scan pada bidang kardiologi. Di sini CT angiografi koroner digunakan untuk mendeteksi penyempitan arteri dan klasifikasi, serta mampu menilai dari struktur jantung. Selanjutnya adalah yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai implementasi CT scan di masa depan. Perlu teman-teman ketahui bahwa CT scan saat ini sangat mahal, sangat susah dibawa kemana-mana, dan hanya dapat didapatkan pada rumah sakit daerah yang ada di kota maupun di kabupaten. Sehingga implementasi CT scan di masa depan menjadi salah satu tantangan pengembangan dunia medis saat ini melalui pengembangan dari CT scan portable. Dengan kehadiran CT scan portable dapat menjadikan salah satu fasilitas yang penting dan dapat dihadirkan di layanan kesehatan yang berada di daerah terpencil seperti puskesmas dan dapat digunakan oleh masyarakat sekitar. Oke, selanjutnya arah penelitian terkini di bidang CT scan. Yang pertama yaitu rekonstruksi gambar berbasis AI. Tujuannya menghasilkan gambar CT scan berkualitas tinggi dari data sinyal rendah
Lalu teknologi ini biasanya ada di deep learning terutama CNN, GAN, dan manfaatnya mengurangi paparan radiasi ke pasien tanpa mengorbankan kualitas gambar. Dan yang kedua, deteksi dan klasifikasi otomatis. Tujuannya itu untuk mengembangkan sistem yang dapat secara otomatis mendeteksi dan mengklasifikasikan penyakit dari citra CT. Manfaatnya itu meningkatkan akurasi dan efisiensi diagnosis serta mengurangi beban kerja radiologi. Lalu yang ketiga, CT scan ultra cepat dan dinamis. Tujuannya itu memungkinkan pengambilan gambar organ yang bergerak cepat seperti jantung secara real time. Lalu manfaatnya diagnosis penyakit jantung dan paru menjadi lebih akurat dan waktu pemeriksaan lebih singkat, ultra cepat dan dinamis.